Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, se- Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Eh, Berdoa kita, pertama sekali kita baca surat Al-Fatihah dulu. Baca surat Al-Fatihah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya Ibu akan absen. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Masih semangat ya anak-anak ya? Oke. Eh, Selanjutnya kita untuk memper apa namanya? Memberikan rasa patriotisme kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu eh, Indonesia Raya. Bernyanyi Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah airku, tanahku berdarahku, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia satu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, Indonesia, Indonesia, merdeka, Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita belajar mengenai bab 2 karena kemarin sudah bab 1 yaitu dakwah periode Madinah. Tentu anak-anak masih mengingatnya pelajaran yang kemarin? Ya, dakwah periode Madinah. Kemarin Ibu juga sudah mengajarkan beberapa lagu yang berjudul Kisah Sang Rasul. Masih ingat ya anak-anak ya? Ya, kalau masih ingat, jangan sampai lupa karena itu sangat mudah sekali untuk mengingat eh, sejarah Nabi ya. Mulai dari kelahiran, mulai dari siapa itu ayahnya, siapa itu ibunya, sampai Rasul diangkat menjadi Nabi. Itu sudah kalian pelajari waktu di bab 1. Itu masih berlanjut ke bab 2 karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, tentunya kita sangat mencintai beliau. Nah, itulah buktinya kalau kita cinta kepada Nabi berarti kita tahu sejarah tentang Nabi. Nah, eh, materi kita hari ini yaitu kemarin juga sudah membahas mengenai eh, apa namanya itu kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Itu juga kita sudah pelajari semua. Ibu harap semuanya tidak lupa. Nah, sekarang kita mempelajari
dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah yang poinnya adalah melalui pembelajaran penyikapan, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa Nabi Muhammad SAW di Madinah, terutama tentang hijrah, ya. Bagaimana itu pembelajaran penyikapan? Nah, di sini anak-anak diharapkan setelah Ibu menjelaskan materi ini, anak-anak bisa membuat konsep, ya, bisa membuat konsep, kemudian bisa mengartikan antara hubungan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari dan dapat mengambil kesimpulan daripada peristiwa tersebut. Bisa diikuti anak-anak? Bisa diikuti? Ya, bisa. Oke, sekarang kita bahas langsung kepada materinya, yaitu arti hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ada yang sudah tahu pengertian daripada hijrah? Ada yang sudah tahu? Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Hijrah itu memiliki makna dari berbagai macam segi. Ada dari segi bahasa, kemudian ada dari segi seseorang yang berhijrah, kemudian ada dari segi sejarah. Nah, dari bahasa sendiri, hijrah itu berarti meninggalkan atau menjauhkan diri dan berpindah tempat. Maksudnya pindah tempat dari mana? Pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian seseorang bisa dikatakan berhijrah jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang ditinggalkan itu berarti sesuatu yang buruk. Yang kedua itu ada sesuatu yang dituju. Maksudnya adalah ada tujuan. Apa itu berpindahnya? Nah, di sini kemudian yang ketiga itu ada istilahnya hijrah menurut sejarah. Nah, hijrah menurut sejarah sini yang akan kita bahas yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu yang disebut dengan hijrah berasal dari sejarah, istilah sejarah. Nah, kemudian hijrah ini terbagi menjadi dua, yaitu hijrah makaniyah, yaitu meninggalkan tempat. Nah, selama kenabian ini, hijrah meninggalkan tempat itu terjadi kurang lebih 3 kali. Yang pertama itu hijrah makaniyah ke Habasyah, yang kedua itu ke Taif, dan yang ketiga itu ke Madinah. Nah, hijrah manawiyah. Nah, di sini pengertian hijrah manawiyah yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Nah, hijrah manawiyah ini terdiri dari 4 macam yaitu hijrah itikadi, kemudian hijrah fikriyah, kemudian hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Nah, dari pengertian hijrah ini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan daripada Nabi Muhammad hijrah. Tujuannya itu adalah yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Itu tujuan daripada hijrah. Itu tujuan daripada hijrah. Nah, alasan hijrah Nabi ke Madinah itu ada beberapa hal. Yang pertama, pada tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad bertemu 6 penduduk Madinah bercakap-cakap dan akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian yang tahun berikutnya,
Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka baiat mengambil janji untuk melaksanakan ajaran Islam masuk Islam. Kemudian ada lagi yang tahun ke-13 dari kenabian, Nabi bertemu dengan 75 orang Madinah yang baiat kepada Nabi. Peristiwa ini dinamakan dengan baiat Saniyah dan baiat Al-Kubra. Al-Kubra berarti baiat besar-besaran. Nah, kelompok yang sudah dibaiat kemudian menyebarkan ajaran Islam di Madinah. Nah, kemudian kaum Quraisy ini mengetahui pendudukan yang datang dari penduduk Madinah. Kemudian kaum Quraisy banyak melakukan intimidasi. Intimidasi di sini adalah kekerasan dan penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah. Kemudian prosesnya bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad itu? Nabi memerintahkan yang pertama itu bagaimana prosesnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama sekali Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah dulu yang pertama sekali itu, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan Ali masih berada di Mekah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Setelah menerima wahyu hijrah, Nabi hijrah bersama Abu Bakar ditemani petunjuk jalan. Ya. Kemudian Nabi hijrah setelah selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Nah, pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah berbeda dengan pola dakwah di Mekah. Nah, di Madinah Nabi menerapkan pola dakwah bil hal, yaitu dengan cara bertindakan. Kaum muslimin lebih mudah untuk mengikuti hal yang dilakukan dengan tindakan seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka sekarang kita buat beberapa kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok dan satu kelompok membahas mengenai satu soal. Soal yang pertama, itu apa alasan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan kota lain, ya. Itu. Nanti Ibu bagikan kelompoknya, Ibu bacakan dulu soalnya. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian hijrah dari berbagai segi. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga itu menyebutkan macam-macam hijrah. Bisa dipahami tugasnya? Bisa dipahami? Baiklah, apa ada pertanyaan lagi? Sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Baiklah, Ibu rasa sudah mengerti semua. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan sudah mengerti, sekarang kerjakan latihan yang sudah Ibu kasihkan, kemudian dikumpul. Ya. Baiklah, jangan lupa sampai di rumah diulang kembali pelajaran ini. Semoga minggu depan bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar. Untuk pelajaran hari ini, Ibu sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang benar itu berasal dari Tuhan, dan apabila ada kesalahan itu berasal dari Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.